Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngulik Horor, di mana channel ini baru bangun tidur. Agar lebih baik ke depannya, silakan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, lalu sertakan komentar positifnya, agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Semoga sahabat Ngulik Horor semuanya senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia dan menuju ke akhirat. Pada kesempatan video kali ini, Ngulik Horor akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal, Pengasihan Nyi Salasih Tempuran, yang ditulis oleh Kurniawan Cambalagian, di mana nama penulis dan link sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Langsung saja kita sikat ceritanya bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Mata makhluk itu mengerjap-ngerjap, sementara di tepi sungai dia melihat makhluk lain bertubuh besar dengan memiliki kulit kehijauan. Matanya merah menyala. Dua pria yang didatangi oleh Wulan spontan terbahak. Uluran jemari tangannya tak ditanggapi keduanya, semakin keras tertawa, membuat bahu mereka terguncang. Hampir seluruh pengunjung kafe menoleh pada mereka bertiga. Jemari Wulan masih terulur tanpa sambutan. Kini wajah memerah antara malu dan marah. Di antara merasa sangat terhina, dia mengenal salah satu pemuda itu, Doni, yaitu Doni, melalui aplikasi kencan. Awalnya Wulan dan Doni hanya saling bersapa mulai aplikasi itu. Lalu keduanya bertukar nomor ponsel dan aplikasi WhatsApp, tapi mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Sayangnya, Wulan lupa membawa foto yang dipasangnya pada seluruh media sosial miliknya. Adalah foto hasil editan dari salah satu aplikasi editor gambar, sehingga wajahnya nampak jauh lebih cantik, glowing gemilau daripada aslinya. Hingga akhirnya tadi pagi Doni mengirimkan pesan yang isinya meminta pada Wulan untuk bertemu di salah satu kafe pada sore harinya. Sebelum berangkat menuju kafe, Wulan sudah menerima pesan pada Doni bahwa dirinya menggunakan kaos berwarna hijau. Doni menjawab bahwa dia bersama seorang temannya, Raka. Keduanya mengenakan kaos berwarna hitam. Saat melihat wajah Wulan yang berbeda dengan yang ada pada foto, Doni merasa sangat kecewa dan mengajak Raka untuk mempermalukan Wulan. Begitu tiba di depan kafe, Wulan langsung menelpon Doni untuk menginformasi bahwa dirinya sudah ada di lokasi. Doni menyuruh Wulan masuk dan langsung menuju meja nomor 7. Kemudian terjadilah peristiwa tadi. Doni dan Raka menertawai Wulan saat dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Ini bukan kali pertama Wulan gagal berkenalan dengan lawan jenis, tapi kali ini merupakan hal yang paling memalukan, sekaligus sangat menyakitkan. Terlebih, salah satu pegawai kafe itu adalah teman SMA-nya. Wulan menangis tertahan, lalu berlari keluar dari kafe tersebut, diiringi suara tawa kedua pemuda itu. Setibanya di rumah, dia menangis sejadi-jadinya. Bantalnya basah oleh air mata, tapi Wulan tidak punya tempat untuk mengadu. Ibunya sibuk arisan dari satu tempat ke tempat lainnya, sementara ayahnya sejak pagi hingga malam sibuk bekerja. Tiba-tiba Wulan teringat dengan dia pernah mengantar temannya menemui seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota. Waktu itu, tantenya merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Setelah berobat pada dukun itu, makhluk yang selalu mengganggu tantenya pergi entah kemana. Wulan pun bergegas mengambil jaket dari lemari, mengenakan dengan terburu-buru, lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan ngebut sejadi-jadinya menuju rumah dukun itu. Angin malam yang berhembus cukup dingin sekali, seperti kalah dengan rasa panas yang menyeruak dari dalam dada Wulan. Emosi
yang membuncah, langit berawan merah bersemu oranye, seperti mewakili perasaan yang penuh dengan dendam. Perjalanan tempuhnya hanya dalam waktu kurang dari 40 menit. Dari ujung gang, rumah dukun itu terlihat jelas. Berbeda dengan rumah-rumah dukun dalam film atau cerita yang digambarkan gelap dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Rumah ini terkesan mewah, kontras dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Akan tetapi, meski bermandikan cahaya lampu, rumah berwarna abu-abu itu tetap saja memancarkan kesan mistis di dalamnya. Dua patung kepala seperti menjaga pintu gerbang rumah, sementara di tengah halaman patung berbentuk dua ular saling melilit, seolah menyambut para tamu yang datang. Di bawah patung itu terdapat lampu kecil berwarna merah yang membuat patung itu seperti menyala. Beberapa sangkar burung tergantung di bawah langit-langit teras. Sebagian diselimuti dengan kain penutup, entah apa tujuannya. Kursi goyang yang ada di teras sedikit bergoyang, mungkin tertiup oleh angin. Wulan mengetuk pintu rumah dukun tersebut, namun tidak ada jawaban dari dalam. Lalu dia kembali mengetuk pintu, kali ini dengan ketukan yang lebih bertenaga. Beberapa saat kemudian, pintu kayu setinggi lebih dari 2 meter itu terbuka. Pak Kromo, dukun itu, yang membuka pintu. Aroma kemenyan segera tercium, menambah kesan mistis. Pak Kromo mempersilahkan Wulan untuk masuk, kemudian bertanya tentang maksud dan tujuan kedatangan Wulan tersebut. Wulan memperhatikan seluruh sudut ruangan, meski sudah pernah ke tempat ini, tapi barang-barang aneh di ruangan itu tetap menarik perhatiannya. Dua bilah keris panjang pada dinding ruangan di sudut sebelah kanan, dekat pintu masuk ke ruangan di belakangnya. Satu guci kuno berdiri, di sampingnya terdapat patung kayu berbentuk manusia, tingginya sekitar 70 cm. Koleksi lainnya seperti jenglot, batu akik, keris mini, dan beberapa jenis jimat tersusun rapi dalam rak kaca di sudut kiri ruangan. Begini mbah, saya mau minta tolong supaya cepat dapat jodoh, atau minimal gak dihina sama cowok. Bisa gak ya mbah? Kata Wulan tanpa tandeng aling-aling. Sejenak Pak Kromo terdiam, lalu memperhatikan Wulan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian dia meminta Wulan mengulurkan tangannya. Ada hawa anget yang terasa pada saat Pak Kromo memegang tangannya, mengalir ke seluruh tubuh Wulan. Namun secara tiba-tiba Wulan merasa mual, sangat mual. Pak Kromo melepas genggamannya pada tangan Wulan, kemudian berdiri dan mengambil air putih. Dia menyuruh Wulan untuk meminum air putih itu. "Nduk, permintaanmu bisa dikabulkan, tapi syaratnya agak berat, sebab ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuamu di masa lalu. Itu menutup auramu," kata Pak Kromo sambil menghisap rokok elektrik beraroma vanila. Gaul sekali Bapak Kromo ini. "Lanjut," kata Pak Kromo, "Wulan harus puasa putih selama 7 hari. Kemudian di setiap tengah malam dia harus mandi dengan air mandi yang sudah dicampur serbuk kecoklatan dari Pak Kromo. Syarat terakhir," kata Pak Kromo, "menjadi syarat terberat, yakni berendam pada 2 pertemuan sungai atau tempuran. Nanti kamu akan melihat banyak makhluk gaib saat berendam. Mereka akan menggodamu, tapi kamu jangan sampai tergoda atau meninggalkan tempatmu berada sebelum seorang perempuan menemui, karena risikonya kamu tidak akan pernah menikah sampai akhir hidupmu," lanjut Pak Kromo menjelaskan kepada Wulan. Pak Kromo kemudian menanyakan pada Wulan apakah dia ingin awet muda dan bisa mendapatkan laki-laki manapun yang dia inginkan.
Syaratnya sangat mudah. Nanti setelah ritual berendam di tempuran sudah selesai, Wulan hanya perlu mencari foto pria yang diinginkannya. Kamu cukup merapalkan mantra ini, lalu embuskan kepada foto pria itu dan bakar sampai menjadi abu. Jelasnya, sambil memberikan secari kertas bertuliskan mantra. Pak Kromo melanjutkan, meski syaratnya sangat mudah, tetap itu membutuhkan tumbal. Tumbalnya adalah cowok yang kemudian menyukai Wulan akibat pengaruh mantra itu. Awalnya Wulan berpikir dia tidak membutuhkan mantra itu. Akan tetapi kemudian dia ingat perlakuan Doni dan temannya di kafe. Marahnya kembali menceruak, muncul seketika. "Iya mbah, saya mau," ucap Wulan. Setelah menerima semua ubah, rampe, atau persyaratan yang dibutuhkan dan memberikan mahar kepada Pak Kromo atas jasanya, Wulan pun belok kanan alias pamit. Sepekan telah berjalan, Wulan telah melakukan puasa putih dan mandi setiap tengah malam. Tubuhnya terasa sedikit lemah karena selama sepekan hanya mengkonsumsi nasi putih, tapi dia tidak mengabaikannya. Niatnya sudah sangat bulat dan dendamnya pada Doni begitu kuat. Dua hal itu menjadi penyemangatnya dalam melaksanakan syarat-syarat dan ritual dari Mbah Kromo. Tibalah hari di mana dia harus melaksanakan syarat terakhir, syarat yang sangat berat, yakni berendam di pertemuan dua sungai atau bisa disebut dengan tempuran. Sesudah maghrib, Wulan telah menyiapkan diri. Beberapa perlengkapan dan syarat sudah dimasukkan di dalam tasnya. Tepat pukul 10 malam, dia mengendarai sepeda motornya seorang diri menuju pinggiran di kota. Setelah selatan, tempat pertemuan dua sungai. Setelah memarkir sepeda motor di tempat rasa aman, perlahan Wulan menuruni lereng sungai. Dia merasa was-was, takut jika tiba-tiba bertemu ular atau binatang lainnya. Selangkah demi selangkah, dia menapakkan kaki dan tanah di pinggiran sungai. Hanya ada cahaya bulan yang menjadi penerang di tempat itu. Rumah-rumah warga terletak cukup jauh dari situ. Tubuh Wulan hanya ditutupi oleh selembar kain. Perlahan kakinya menyentuh air sungai dingin. Wulan mulai ragu saat merasakan dinginnya air itu. Namun, tekadnya kembali bulat saat ingat bahwa ritual lain telah selesai dilakukannya. Air sungai sudah mencapai betis yang putih. Wulan terus melangkah menuju tengah. Dia harus memastikan air sungai mencapai lehernya. Setelah beberapa menit berendam, dia tidak lagi merasa dingin. Air sungai yang mengalir justru terasa hangat. Matanya terpejam, membuatnya setengah mengantuk. Tiba-tiba Wulan mendengar suara air sungai terpecik. Seperti ada orang yang melemparkan batu ke sungai. Dia mengabaikan suara itu. Lalu terdengar suara mendesis di dekat telinganya, disusul dengan sesuatu yang panjang dan juga dingin merayap melilit lehernya. Wulan ketakutan. Dia tahu itu adalah ular. Saat membuka matanya, ular yang memiliki kepala seperti kepala ayam. Mata makhluk itu mengerjap-ngerjap. Sementara di tepi sungai, dia melihat makhluk lain bertubuh besar dengan kulit kehijauan. Matanya merah menyala. Wulan sudah hampir berlari meninggalkannya. Untung saja dia ingat pesan dari Pak Kromo bahwa dia harus mengabaikan semua gangguan. Jika tidak, dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Dari atas rumpun bambu mengalir air seperti seseorang sedang buang air kecil. Wulan pun menoleh ke atas. Dia melihat sesuatu di bawah temaram cahaya bulan. Sosok itu tampak seram. Meski samar, Wulan bisa melihat bahwa sosok itu tinggi besar, tubuhnya berbulu. Wulan pun melanjutkan ritualnya malam itu. Berendam di pertemuan sungai.
Dia menunggu sosok perempuan yang kata Pak Kromo akan datang membantunya. Belum cukup 10 menit, Wulan melanjutkan ritualnya. Telinganya kembali mendengarkan suara-suara aneh. Bukan gemercik air sungai, tapi seperti air yang mengalir ke sungai dari atas serumpun bambu. Mengalir, air seperti seseorang sedang buang air kecil. Wulan menoleh ke atas. Dia melihat sesuatu di bawah temeran cahaya bulan. Sosok itu sangat seram. Meski samar Wulan dapat melihatnya. Tubuhnya tinggi besar, tubuhnya berbulu. Makhluk itu dengan santainya buang air kecil ke sungai. Rasa jijik yang dirasakan Wulan melebihi rasa takutnya. Dia ingin marah dan keluar dari tempatnya berendam. Tapi lagi-lagi peringatan Pak Kromo seperti terngiang-ngiang di telinganya. Makhluk itu meluncur turun, kemudian mendekati Wulan sambil nyengir. Wajahnya sangat memuakkan. Air liurnya menetes, lidahnya menjulur keluar, sorot matanya seperti ingin menelanjangi Wulan. Wulan pun mengabaikan makhluk menjijikan itu. Tapi makhluk itu terus berjalan hingga jaraknya hanya sejengkal dari Wulan. Baunya anyir. Air liur yang menetes ke air sungai memercik ke wajah Wulan. Makhluk itu terus berjalan sampai dia berlalu di kelokan sungai dan menghilang. Tepat tengah malam, menurut perkiraan Wulan, dia mencium aroma wangi yang disertai tiupan angin lembut tapi dingin, disusul dengan munculnya asap putih kehijauan. Tepat di depannya, asap itu seperti muncul dari sungai, dibarengi dengan gelembung-gelembung udara dari dasar sungai. Di bawah cahaya bulan, samar-samar asap hijau itu berubah menjadi sosok wanita berkebaya hijau. Sorot matanya tajam namun sangat teduh. Selendang berwarna keemasan melilit perut wanita cantik itu. Bibirnya tipis, berwarna merah natural. Alisnya rapih dan hampir saling bertentuan antara kiri dan kanan. Hidungnya yang mancung nampak serasi dengan rambutnya yang panjang terurai. Satu hal membuat Wulan semakin iri pada wanita yang disebutnya. Buah dadanya yang meskipun tidak terlalu besar, tapi tampak padat di balik kebaya hijau itu menggempal sekali. Jemari lentik perempuan ayu itu mengusap kepala Wulan sambil menanyakan tujuan kedatangannya berendam di tempat itu. Wulan belum bisa berkata-kata. Perasaannya campur aduk kayak es teh atau es campur, antara takut dan juga senang. "Duh, Cak Ayu, apa sebenarnya tujuanmu mencari aku di sini?" "Aku Nisalasih, penjaga tempuran ini. Orang bisa memanggilku Nisalasih tempuran." Perempuan cantik itu mengulang pertanyaannya sambil memperkenalkan diri. Wulan mengatur nafas untuk menenangkan diri. Kemudian dia menjelaskan keinginannya. Dia menceritakan semua keluhannya hingga petunjuk Pak Kromo untuk melaksanakan ritual berendam di sungai tempuran itu. "Kemudian kamu sudah tahu syaratnya. Jika ingin terus awet muda dan mendapatkan semua pria yang kau inginkan, pria yang kau pelet akan jadi tumbalnya. Jadi jangan gunakan untuk orang yang kau cintai ya Wulan." Nyai Salasih kembali menjelaskan. Nyai Salasih kemudian menjelaskan, Wulan sudah boleh menyelesaikan ritualnya setelah dirinya masuk ke dalam raga Wulan. Lalu Nyai Salasih memejamkan matanya sambil menangkupkan kedua tangan di depan dadanya. Sekejap dia kembali berubah menjadi asap dan masuk ke dalam tubuh Wulan. Wulan pun merasa ada yang berubah pada dirinya. Saat Nyai Salasih memasukinya, tubuh Wulan terasa sangat ringan. Pandangannya pun menjadi lebih terang. Merasa bahwa ritualnya telah usai, Wulan bergegas meninggalkan sungai itu. Kemudian mengeringkan tubuhnya, lalu
kembali pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Wulan membilas dirinya dengan air bersih, lalu ia segera tidur. Setelah bangun pagi harinya, hal pertama yang dilakukan oleh Wulan adalah membuka medsos untuk mencari foto Doni. Itu bukan hal yang sulit untuk Wulan. Dia membuka profil Doni dengan telaten. Dia membuka satu persatu foto pada galeri Doni. Dia menemukan foto Doni bersama Raka. Segera Wulan mengunduh foto itu dan menyimpannya pada galeri ponsel. Lalu dia menghubungkan ponselnya dengan printer. Kemudian dia mencetak foto itu dan melakukan ritual yang dijelaskan oleh Pak Kromo. Wulan penasaran dengan hasil ritual itu. Dia tidak sabar melihat hasilnya. Beberapa menit kemudian, setelah membereskan upah rampe ritual, Wulan mengambil ponselnya dan berniat untuk menghubungi Doni. Tapi ternyata ada 3 panggilan tak terjawab dari Doni. Bibir Wulan menyunggihkan tersenyum puas. Dia yakin peletnya berhasil. Sebentar lagi, dendam dan sakit hatinya akan terbalaskan. Ponselnya kini kembali berdering. Nama Doni muncul pada layar. "Iya, gimana Don? Ada yang bisa aku bantu?" tanya Wulan. Doni pun meminta maaf atas kejadiannya di kafe kemarin dan mengajaknya untuk kembali bertemu di lokasi yang sama. Tapi Wulan mengajukan syarat, yakni Doni harus mengajak Raka. Syarat itu disanggupi oleh Doni. Dan saat bertemu di kafe, Wulan sudah tahu bahwasanya Doni jatuh cinta kepadanya. Begitu juga Raka. Wulan dapat melihatnya dari sikap dan tatapan keduanya. Raka dan juga Doni bahkan terlihat cemburu antara satu sama lain. Keduanya seakan tidak mau kalah, berebut untuk bisa ngobrol dengan Wulan. Jika Doni mengeluarkan candaan dan cerita lucu yang membuat Wulan tertawa, Raka tampak tidak senang. Dia akan berusaha mencari cerita lucu lain agar Wulan bisa tertawa saat mendengarnya. Di dalam hati, Wulan sangat senang melihat keduanya bersaing. Dia berharap Raka dan juga Doni berkelahi di kafe itu agar teman SMA-nya yang bekerja di situ bisa melihat bahwa kedua cowok ganteng ini sedang memperebutkannya. Ya, Raka dan juga Doni sedang memperebutkan Wulan. Karena dalam pandangan keduanya, Wulan adalah sosok yang sangat cantik dengan hidung mancung dan semua kelebihan yang dimiliki oleh Nyi Selasih ada pada diri Wulan. 2 hari kemudian, Wulan mendengar kabar bahwa Santo tewas di tempat kerjanya. Kepala Santo remuk akibat terjatuh tiang listrik dari beton yang ada di kantornya. Setiap pria yang terkena pelet Nyi Selasih akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan wanita yang menggunakannya, termasuk pada diri Wulan. Saat berpamitan, Wulan sengaja mengedipkan satu matanya pada Raka, lalu meminta nomor ponsel Raka. Wulan tahu Doni melihatnya mengedipkan mata kepada Raka. Saat itu wajah Doni menyiratkan cemburu yang sangat besar kepada Raka. Setibanya di rumah, Wulan segera menghubungi Raka melalui aplikasi perpesanan instan, menanyakan apakah Raka masih di kafe bersama Doni. Kata Raka, mereka masih di sana. Wulan kemudian menghubungi Raka melalui panggilan video agar Doni semakin cemburu melihat Raka melakukan panggilan video dengannya. Benar saja, di sela panggilan videonya dengan Raka, tiba-tiba Doni membentak Raka. Doni pun mempermasalahkan laptop yang dipinjam oleh Raka dan belum dikembalikan. "Raka, tugasku keteteran gara-gara kamu pinjam laptop dan belum kamu kembalikan. Kamu sengaja ya bikin kerjaanku berantakan." Wulan mendengar percakapan itu melalui panggilan video. Tiba-tiba wajah Raka bergoyang yang ada pada layar ponselnya. Lalu yang terlihat hanya langit-langit. Tiba-tiba wajah Raka yang ada pada layar ponselnya bergoyang. Lalu yang terlihat hanya langit-langit kafe dan suara orang bertengkar.
Sepertinya ponsel Doni ditepiskan hingga terjatuh ke lantai. Wulan mengakhiri panggilan video tersebut. Dia tersenyum sangat puas, sangat senang. Dia sudah merasa menang. Dia berniat untuk tidak menghubunginya hingga beberapa hari ke depan. Tumbal pengasihan mulai berjatuhan. Ternyata pertengkaran antara Don dan Raka di kafe itu berlanjut dengan perkelahian. Wulan mengetahui dari berita yang ditontonnya di televisi beberapa hari setelah kejadian itu. Akibat dari perkelahian tersebut, Raka tewas karena Doni nekat masuk ke dalam dapur kafe dan mengambil sebilah pisau di dapur dan menggunakan untuk menusuk menikam Raka. Mengetahui kabar itu, Wulan sangatlah senang. Dendamnya pada Raka sudah terbayar. Tapi Wulan belum puas karena Doni masih hidup. Walaupun mengatur rencana lain, dia akan mengunjungi Doni di sel. Dia harus membalas dendamnya meski Doni berada di dalam sel. Doni terlihat senang saat Wulan menjenguknya. Wajahnya berseri-seri, tapi tiba-tiba keningnya berkerut dan wajahnya menegang saat Wulan membisikkan sesuatu kepadanya. Wulan mengatakan dia tidak akan mau bertemu lagi dengan Doni. Jadi lebih baik Doni bunuh diri jika dia ingin melihat Wulan bahagia. Keesokan harinya, pagi-pagi jasad Doni ditemukan tak bernyawa di dalam sel. Urat nadinya terputus. Rupanya Doni menggigit urat nadinya sendiri karena tidak ada satupun alat yang bisa digunakan untuknya bunuh diri. Di rumahnya, Wulan merasa menjadi lebih segar. Saat bercermin, Wulan melihat wajahnya menjadi jauh lebih baik, lebih menarik. Kulitnya tampak lebih kencang dan muda, tapi dia merasa ada sesuatu yang seperti ingin meledak di dalam tubuhnya. Syahwatnya menjadi sangat tinggi. Wulan tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Yang dia tahu, libidonya semakin meningkat. Bahkan hanya dengan melihat sosok pria atletis di layar televisi, dia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Kromo untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu hal lumrah, Dok. Itu syahwat Nyi Selasih. Naluri itu akan semakin meningkat saat kamu sudah memberikan tumbal. Caranya mengatasi cuma dengan bersetubuh dan menjadikan pria itu sebagai tumbal. Jelas Pak Kromo melalui saluran telepon. Kalau kamu kuat menahan nafsu itu, kamu tidak butuh tumbal. Tapi jarang sekali ada yang kuat. Biasanya mereka menggunakan peletnya untuk menarik laki-laki lain agar mau menyetubuhinya. Paparnya kepada sang Wulan. Hasrat itu terus dirasakan oleh Wulan selama berhari-hari. Hampir sepekan dia menahan keinginan syahwatnya hingga akhirnya Wulan pun menyerah dan mencari foto teman prianya yang dianggapnya mampu memenuhi kebutuhan birahinya. Wulan memilih Santo, tetangganya yang berprofesi sebagai petugas keamanan. Meski berkulit gelap, tubuh Santo cukup kekar karena rajin berolahraga. Wulan merasa Santo mampu memenuhi kebutuhan syahwatnya. Setelah mendapatkan foto Santo melalui medsos, Wulan melaksanakan ritualnya, diakhiri dengan membakar foto tersebut. Wulan lalu berpura-pura mengantarkan kue ke rumah Santo. Dia tahu Santo hanya ada di rumah karena Santo kerja malam hari. Kedua orang tua Santo sama seperti ayah dan ibu Wulan yang sangat super sibuk. Santo terlihat senang bertemu dengan Wulan di rumahnya. Setelah menyerahkan kue pada Santo, Wulan tidak langsung pulang. Birahinya semakin meninggi saat melihat tubuh Santo yang dibalut kaos ketat. Wulan duduk dan mengobrol dengan Santo. Tapi entah bagaimana awalnya, mereka sudah bergumul di sofa tanpa satupun benang yang menutupi tubuhnya, alias pusreng di atas sofa. Beberapa belas menit berlalu. Keduanya tampak berkeringat. Meski pendingin ruangan menunjukkan suhu terendah, Wulan terlihat sangat segar. Meski nafasnya terengah-engah,
Demikian pula Santo, nafasnya membulu, dadaknya kembang kempis. Wulan pun beranjak pulang setelah memakai seluruh pakaiannya. Nafsunya yang tadi menyelimuti dirinya sudah lenyap bersama keringat yang kembali mengering. Setibanya di rumah, Wulan kembali bercermin untuk membuktikan apakah benar dia akan menjadi lebih cantik dan menggairahkan. Ternyata benar, dia merasa wajah dan tubuhnya semakin mempesona. 2 hari kemudian, Wulan mendengar kabar bahwa Santo tewas di tempat kerjanya. Kepala Santo remuk akibat terjatuhi tiang listrik dari beton yang ada di kantornya. Libido Wulan kembali meningkat. Itu berarti harus kembali melakukan ritual dan menjalankan pelet untuk pria lain. Hal itu terus berulang-ulang selama beberapa bulan. Wajahnya pun semakin mempesona. Wulan mulai menjadi perhatian cowok-cowok yang kemudian menjadi tumbal untuk Nyai Salasi. Hingga suatu saat, Wulan merasa benar-benar jatuh cinta. Sayangnya, Jordi sama sekali tidak merespon. Jordi terkenal dingin di kantornya. Batinnya bergelap. Wulan tidak bisa menahan perasaannya. Berbeda dengan pria lain yang hanya dibutuhkan untuk memuaskan syahwatnya, pria ini bernama Jordi benar-benar dicintainya. Dadanya selalu berdetak kencang jika kebetulan berpapasan dengan Jordi. Awalnya Wulan tidak mau menggunakan pelet untuk mendekati Jordi, tapi Jordi tidak pernah menggubris Wulan sama sekali. Dia hanya mengajaknya bercakap untuk urusan kerjaan. Saat di rumah, tepat tengah malam, Wulan mencoba memanggil Nyi Salasi. Dia memohon kepada Nyi Salasi agar jika dia memelet Jordi, nyawa Jordi tidak diambil sebagai tumbal. Namun, seperti yang disampaikan sejak awal, semua pria yang terkena pelet Nyi Salasi haruslah menjadi tumbal. Satu-satunya cara agar pria itu tidak menjadi tumbal adalah Wulan harus mati. Wulan berharap Pak Kromo mampu membantunya kali ini, karena dia ingin mendapatkan Jordi tanpa menggunakan pelet. Sama seperti yang dikatakan Nyi Salasi, Pak Kromo mengatakan jika ingin mendapatkan Jordi, Wulan harus menggunakan ilmu peletnya, karena dari penerawangannya, Jordi tidak menyintai Wulan. Beberapa hari berlalu. Setiap kali bertemu Jordi, Wulan selalu berusaha untuk ramah dan mencari perhatian. Kini, nafsu birahi Wulan mulai memuncak setelah tumbal terakhir dipersembahkan pada 2 pekan lalu. Wulan mengambil jalan pintas. Dia melakukan kembali ritual yang sama dengan yang dilakukan pada pria-pria sebelumnya. Foto Jordi diperoleh dari arsip kantor. Keesokan harinya, Jordi 180 derajat berubah total. Dia bersikap sangat manis pada Wulan. Bahkan Jordi mengajaknya nonton berdua. Wulan pun menyambut hangat permintaan Jordi. Ternyata Jordi cowok yang sangat romantis dan sangat sopan. Selama dalam bioskop, tak jarang Jordi memegang jemari Wulan, tapi tidak lebih. Sepulangnya dari nonton, Wulan mengajak Jordi untuk singgah di rumahnya. Kedua orang tua Wulan tidak akan pulang hari ini. Ayahnya sedang berada di pulau lain untuk urusan kerjaan. Sedangkan ibunya ada acara di kota lain. Berbeda dengan pria pada korban lainnya yang terdahulu, kali ini Wulan tidak seagresif saat berpapasan dengan para tumbalnya. Wulan lebih kalem. Meski libidonya meningkat drastis, tapi dia sadar bahwa hidup Jordi tidak akan lama lagi. Nyawanya hanya tinggal beberapa hari lagi. Meski demikian, Wulan bertekad untuk menjaganya. Mereka ngobrol tentang apa saja. Tanpa terasa, malam semakin larut. Ada sesuatu yang meledak-ledak dalam tubuh Wulan. Ada birahi yang harus segera dituntaskan. Akhirnya, hal itu terjadi juga. Wulan dan juga Jordi merengkuh kenikmatan bersama, menghabiskan malam-malam dengan canda dan cumbu yang diiringi dengan aliran keringat, usreng di atas ranjang. Setelah semua selesai, Jordi pun pamit pulang.
Tapi Wulan tidak mau membiarkan Jordi pulang sendiri. Wulan meminta agar Jordi bermalam, apalagi sekilas dia melihat bayangan Nyi Selasih yang melintas. "Aku harus pulang, karena aku nggak pamit sama orang di rumah tadi. Besok kita ketemu lagi." Jordi memaksa untuk pulang. Wulan pun akhirnya mengiyakan. Tapi tanpa sepengetahuan Jordi, dia mengikuti Jordi dari belakang dengan sepeda motornya. Kekhawatiran Wulan pun terjadi. Di tengah perjalanan, Wulan melihat Nyi Selasih ada di boncengan sepeda motor Jordi. Dia menutupi mata Jordi dengan selendangnya, yang membuat Jordi tidak bisa melihat jalan. Sementara dari arah depan satu truk berukuran besar melaju dengan kecepatan sedang. Dalam hitungan belasan detik, Jordi dipastikan akan menabrak truk itu jika matanya terus tertutup. Suara tabrakan terdengar keras. Beberapa pengguna jalan langsung mengerumuni pengguna sepeda motor dan truk yang ditabraknya. Darah berjajaran di sekitar lokasi tabrakan. Pengemudi sepeda motor tewas di tempat. Kepalanya hancur terkena benturan dengan bemper truk tersebut. Beberapa meter dari lokasi korban, lokasi tabrakan, Jordi juga terjatuh bersama sepeda motornya, tapi dia hanya mengalami luka ringan karena ditabrak dari belakang. Rupanya Wulan sengaja menabrak sepeda motor Jordi dari arah kanan agar Jordi tidak menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Tapi sepeda motor Wulan terdorong ke arah kanan dan bertabrakan dengan truk tersebut. Tanpa dilihat oleh orang yang berkerumunan, Wulan melayang pergi bersama Nyi Selasih menuju kerajaannya, menjadi pelayan Nyi Selasih hingga kematiannya Wulan tiba. Dan selesailah kisah percintaan Wulan, diawali dari dendam dan pikiran sesaat yang singkat hanya menuruti hawa nafsu. Ini bisa menjadi contoh buat kita agar kita tidak berbuat hal yang sama yang berakibat fatal baik dirinya sendiri atau dengan orang-orang lingkungan di sekitarnya. Sekali lagi, Wulan adalah contoh orang yang tidak berterima kasih atas apa yang ada pada dirinya, sehingga dia membutuhkan bantuan dari dunia lain atau dari selain Allah, yang telah mengakibatkan dirinya hanya bisa menjalani kehidupan berikutnya untuk menjadi pelayan Nyi Selasih sebagai seorang ratu dari kerajaan yang mempunyai ilmu pelet. Saya ucapkan terima kasih bagi semua penggemar ngulik horor yang masih stay di channel ini, dan juga para teman-teman baru hadir. Silakan klik subscribe, kemudian berikan komentar positifnya, serta klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini, yaitu Ngulik Horor. Saya Edward dan juga Ngulik Horor kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.